Kita ditugaskan di sini. Tidak masuk dalam. Kalau untuk poin saya tidak tahu, hanya diperintahkan begitu. Apa diperintahkan itu apa? Hanya disuruh jaga di sini, dilarang yang tidak punya kepentingan. Begitu saja. Gitu. Iya. Pegawai negeri. Siap. Oke. Jadi begini, ya, nanti diambil. Jadi saya datang ini bukan atas mau, ya, atas perintah yang ada di dalam penetapan TUN, pengerjaan tata usaha negara. Itu dalam penetapan TUN itu saya diminta untuk melaksanakan tugas sebagai sekda. Ya. Kemudian diperkuatlah dengan surat eksekusi kajian penetapan itu. Kalau dulu di penetapan TUN itu masih orang menafsirkan apa yang termuat di dalamnya. Kalau sekarang jelas, ya, jelas di halaman 2 alinea ketiga dikatakan bahwa saya sebagai sekda, ya, yang harus dapat melaksanakan tugas. Oh, jadi saya datang itu begitu sebagai perwujudan dari apa yang menjadi perintahnya itu. Lalu ini saya sebenarnya mau memberi contoh kepada teman-teman ASN bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya harusnya bisa menjadi suatu penambah wawasan sebagai sesuatu pengetahuan baru yang kalau dinonjok, ya, dia tidak melakukan upaya apapun, hanya diam, bahkan kadang berdebat, ya, secara lisan, berbantahan secara tertulis, ya, membuat polemik dan cara-cara lainnya itu yang tidak elok, tidak elegan, tidak bijak. Saya ini melakukan cara yang oleh negara dia diberikan kesempatan untuk saya manfaatkan hak saya sebagai warga negara yang menurut saya kemarin itu saya mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, tidak seharusnya, ya. Nah, hasil pengujian di TUN sementara berjalan sekarang, tetapi dalam proses pengujian itu kan ini sudah ada penetapan. Oh, sehingga sebenarnya saya ingin tunjukkan kepada para ASN, Bapak ASN, bahwa kalau ada perlakuan dari pejabat tata usaha negara yang merugikan kita, ya memang harus kita tempuh cara hukum. Tidak usah kita berdebat, tidak usah kita baku bantah, kita teriak-teriak, baku marah-marah, tidak perlu. Lebih bagus kita cara itu. Begitu itu, ya. Jadi ke arah sana itu sebenarnya. Jadi ada proses pendidikan yang dari yang terjadi, yang saya alami ini, untuk kemudian sebenarnya ini menguntungkan ASN. Kalau diambil suatu tindakan tentang dia, ya jangan dia kemudian hanya pasrah atau marah gitu, tapi tempuhlah cara yang baik. Begitu kira-kira itu sebenarnya maksudnya. Bukan mau ingin harus bagaimana ya, gitu ya. Tapi karena juga ada jadi jambal tapi suasi.
Pokoknya kami cuma diperintahkan jaga di sini saja, karena kita hanya melaksanakan surat tugas saja. Surat tugas. Iya. Siapa Pak Kasatpol yang minta? Yang take yang surat tugas itu? Iya. Intinya surat tugas? Ya ada surat tugasnya. Pak Coba. Kabit. Nah, mana Pak Kabitnya? Tapi perlu juga ditahu bahwa apakah saya dilarang atau tidak gitu. Dalam surat tugas itu jangan sampai kalian melakukan hal yang berlebihan gitu. Hanya kita ini kasihan yang di bawah ini hanya melaksanakan tugas saja. B. Jadi kami coba untuk meluruskan satu tersebar bahwa kehadiran Pak Sekda itu tidak memiliki legal standing. Itu yang hari ini dan sebelumnya itu terbawa kan bahasa itu. Kami akan meluruskan bahwa Pak Sekda ini datang ke sini atas dasar pertama diawali atas dasar penetapan yang kemudian terjadi perbedaan apa? Saya ada pulang, saya lihat pintu ditutup, otomatis saya pasti berhenti dong. Oh iya. Tapi ibu mau ke atas, Bu? Hah? Ibu rencana mau ke atas. Oh iya. Jangan masukin saya. Saya tidak mau bapak masukin saya di sini karena saya punya Oke, urusan Bu. pribadi. Urusan di atas. Saya tidak ada Awas, urusan Bu, ini. Ibu. Saya mau ambil Hapus ya, video di situ, hapus. Bu. Awas Ya. ya. Saya kasih tau memang awas. Awas. Karena ini berhubungan Saya tidak ada hubungan. Pak Sekda Roni Mukhtar Kita ini masyarakat biasa. mohon untuk diberikan surat tugas itu. Kalau memang hari ini Pak Kabit yang pegang, Mau wawancarai saya. tolong koordinasi sama Pak Kabit Wawancarai saya. agar kami datang ini memiliki legal standing Pak Kabit atas dasar apa dia melarang Pak Sekda untuk tidak boleh masuk bekerja pada kantor wali kota atas amanah perintah dari putusan pengadilan tata usaha negara. Saya tidak takut saya kalau saya tidak salah. Saya tidak takut saya. Dihubungi Pak Kabit. Saya. Iya. Artinya kami kita saudara semua. Dan kami paham kehadiran bapak-bapak ini sebagai petugas yang ditugaskan oleh pimpinan di atas. Banyak bicaranya, lebar bisa anggap ya. Nah, agar kemudian tidak terjadi perdebatan, mohon sekiranya Kasatpol PP atau Kabit yang memegang surat tugas kami diberikan supaya kami mengetahui apa landasan hukum. Alasan Bapak Paromon Mukhtar selaku sekda yang diperintah oleh konstitusi untuk menjalankan tugas amanah dia, apa menjadi larangan buat pemerintah kota. Mohon untuk sekiranya kerjasama ini bisa terbangun dengan baik. Karena hal yang juga dilakukan Pak Sekda ini wajib masuk kantor. Karena ini perintah dari putusan pengadilan. Maka saya katakan Sekda dia menjalankan tugas atas surat perintah eksekusi bahwa memulangkan dia kembali seperti posisi sedia kala, memerintahkan wali kota Bobau untuk melaksanakan penetapan pengadilan tata usaha negara tanggal 27 Juni 2023 kepada teman-teman Satpol PP. Mohon sedikit aja untuk lebih memahami konteks hukum ini. Di sini telah diterangkan bahwa ketidakpatuhan terhadap penetapan pengadilan tata usaha negara Kendari tanggal 27 Juni 2023 dapat membawa konsekuensi hukum pidana. Saya akan terangkan kenapa maksudnya masuk dalam konsekuensi hukum pidana. Di dalam pasal hukum pidana diterapkan namanya obstruction of justice, menghalang-halangi perintah dari badan peradilan. Kedua, dalam pasal 212 pula juga dijalankan bahwa menghalang-halangi dan merintangi pejabat atau pegawai negeri sipil dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh dari karena itu, teman-teman agar tidak mendapatkan konsekuensi hukum pidana itu, mana pejabat yang menugaskan kepada teman-teman, untuk melarang, begitu, untuk melarang. Jadi Pak Debi Kristiharto, artinya kami
ragu untuk mencatat nama Bapak dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian, karena dalam beberapa hari ini kami akan melapor. Mohon ini kalau hari ini Bapak katakan bahwa kami menjalankan tugas berdasarkan surat tugas, kami paham akan hal itu. Kami butuhkan surat tugas. Siapa memberikan tugas, kami mau lihat landasan hukum apa yang menjadi legal standing oleh pemerintah kota untuk melarang Pak Sekda atas perintah eksekusi. Karena di sini juga kalau lebih kita bawa ke Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, jelas pada pasal 18 ayat 2, 18 ayat 3, badan dan atau pejabat pemerintah di kategori bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2. Huruf C, apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan putusan pengadilan. Artinya tidak ada landasan hukum kemudian yang menerangkan bahwa kami tunduk pada SK. Itu secara otoritas ke dalam. Tapi itu hal tersebut batal dikarenakan ada putusan pengadilan. Ini putusan turun ini administrasi negara. Maka diterangkan di dalam Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di pasal 19 ayat 2 juga diterangkan di sini. Diterangkan di sini bahwasanya supaya ini jelas, artinya kita tidak mau melaporkan yang merupakan anggota. Ya. Bahwa mohon sudah kiranya di sini pasal 19 ayat 2, keputusan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan dengan mencampur adukan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 huruf B dan pasal 18 ayat 2 dapat dibatalkan apabila telah diuji dan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Ini sudah diuji atas permohonan dari Pak Rondik Muhtar, lahirnya penetapan dan hari ini sudah ada surat perintah eksekusi. Jadi kepada bapak-bapak yang pegang anunya Satpol PP, Bang, yakinnya karena surat perintah. iya, maksudnya surat tugas itu. Siapa kabitnya? Coba dikoordinasikan sama Pak Kadit. Dari teman-teman Kami diperintahkan cuma menghalangi dulu. Itu intinya. Tidak ada. Pasang palang tapi menunjuk nama Rondik Muhtar untuk tidak diberi masuk. Tidak bisa kita berdebat yang begitu. Tidak Pak. Maksudnya saya mau tanya kalau memang Terserah mau berasumsi bagaimana, yang jelas intinya cuma itu. Itu saja. jadi kalau memang ada surat tugas tersebut, kami berharap toh Ya. surat tugas tersebut Ya. kami bisa ambil Ya. sebagai dasar pegangan bapak-bapak. Iya, mohon kami tidak berdebat karena kami paham ya Iya, Bapak. karena kami Iya. juga mau cari juga yang pegang ini artinya, karena itu yang pegang ini kan cuma satu orang aja untuk sebagai pegangan. Begitu. Itu aja intinya. Maksud kami Pak. Ya. Saya tidak itu. Saya cuma hanya diperintahkan jaga di sini. Siapa yang perintahkan, Pak? Hah? Siapa yang perintahkan? Pimpinan kami. Siapa pimpinannya? Banyak. Oh, banyak pimpinannya. Iya. Pak Kasat atau wali kota ini, Pak? Kasat wali kota semuanya, hampir semua pejabat-pejabat di pemerintahan. Oke, jadi hampir semua pejabat pemerintahan mengerahkan Bapak untuk halang ini ya? Bukan menghalangi tapi menjaga. Menjaga supaya jangan ada yang naik atau bagaimana, Pak? Yang kita jaga bukan siapa ya, kalau tamu ya kita layani. Jadi Pak Rondik Muhtar Akan kenapa kita- dihalang? Oh iya, kasih.